Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Aku ketawa. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang Indonesia Merdeka. Nah, Indonesia Merdeka itu di sini yang pertama ada dari Rengas Dengklok hingga penguasaan Timur. Yang pertama, Jepang kalah dengan sekutu. Bom atom yang diadakan di dua kota di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki itu memiliki dampak ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terluka-luka. Amerika Serikat menjatuhkan kedua bom atom itu pada dua kota di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kehancuran dua kota itu memukul perasaan bangsa Jepang. Akhirnya, mereka itu mengakui bahwa sekutu itu lebih kuat. Dan di situ Jepang memutuskan mengakhiri Perang Dunia dengan melakukan penyerahan kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1942. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Teruchi menyetujui pembentukan PPKI. Panitia PPKI itu beranggotakan 21 orang. Yang semuanya Indonesia dari berbagai daerah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Teruchi memberikan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta dan menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, itu ada perbedaan pendapat dan penculikan. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD2. Sedangkan Indonesia itu adalah menjadi kesempatan baik untuk merdeka. Pada tanggal 15 Agustus, para pemuda yang dipimpin Kana, Soekarni, dan Darus memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di situ, para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 6 Agustus, sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju Rengas Dengklok. Dipilih daerah Kawedanan, Rengas Dengklok, karena daerah itu terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selanjutnya, rombongan Jakarta kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. Lalu Soekarno menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nishimura menolak memberi bantuan dengan alasan sudah mendapat pemerintah dari pihak serikat untuk tidak mengubah status dan keadaan di Indonesia. Dengan jawaban tersebut, Soekarno berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mengharap bantuan Jepang. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasionalis itu berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Cuosanya di DKI Jakarta yang berjumlah 40-50 orang. Pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno-Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak. Di satu pihak, Soekarno-Hatta bertekad untuk melaksanakan rapat PPKI di pagi hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Yang terakhir, itu ada pembacaan proklamasi pukul 10 pagi. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno Muhammad Hatta, berpesan kepada BM Hadiah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia.
Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Diperkirakan juga yang datang pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang dilakukan pada pagi itu yang pertama, pembacaan teks proklamasi, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga, sambutan wali kota Suwiro dan Dr. Mawardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Serambi dengan depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta menuju beberapa langkah, lalu Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Sekitar pukul 11, acara pun akhirnya selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, tadi yang yang datang ke rumahnya Pak Soekarno berapa orang ya? itu ada sekitar 1.000 orang. Oh, oke Bu. Sudah? Ya, silahkan. Tolong mikrofonnya dinyalain dulu. Mikrofonnya Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ibu tutup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.